بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita pengantar filsafat Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang keniscayaan filsafat. Pada zaman kita sekarang ini terasa pentingnya filsafat Islam, dikarenakan dengan filsafat Islam kita bisa meninjau agama dengan pendekatan rasionalitas. Kita bisa memahami pokok agama, prinsip dan usul agama secara pendekatan filosofis. Perlu kita pahami, pada era Nasiruddin Tusi di dalam sejarah Islam, tapi ini mazhab teologi Syiah, maka pembahasan kalam islaminya itu sudah dibangun dengan berlandaskan filsafat Islam. Syekh Nasiruddin Tusi sendiri pensyarah dari pemikiran Suhrawardi. Ia pengikut daripada aliran Iluminasi. Tapi beliau mempunyai cara pemikiran peripatetik, yaitu kitab Syekh Rais Ibnu Sina, Al-Isyarat wa At-Tanbihat. Di rumah ada 3 jilid kitabnya, yaitu berbahasa Arab, ya. Jadi semua pembahasan filsafat yang ada di dalam kitab Al-Isyarat wa Tanbihat itu disyarah oleh Syekh Nasiruddin Tusi ini. Jadi kalau kita melihat usuluddin dan prinsip agama yang dibangun dalam ilmu kalam Syiah itu berlandaskan dengan filsafat Islam. Nah, pada era kita ini sedemikian pentingnya filsafat Islam karena ia berhadapan dengan berbagai maktab pemikiran. Tidak hanya maktab pemikiran agama-agama lain seperti Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, tapi ia juga berhadapan dengan maktab pemikiran ateis dan gnostis. Olehnya bisa pakai secara bersama, tentunya bukan bahasa kitab suci masing-masing agama, apalagi berhadapan dengan orang yang tidak mempercayai agama. Ya, tentu bahasa yang bisa kita pakai adalah bahasa akal, bahasa argumentasi, dalil rasional. Ya, jadi saya pikir sekarang
di madrasah dan sekolah, sebenarnya sekolah-sekolah Islam itu harus diajarkan ilmu mantik dan ilmu filsafat Islam. Tanpa itu generasi akan mudah terpengaruh dengan berbagai bentuk syubhat pemikiran terhadap persoalan agama dan ketuhanan. Dan itu bisa menjauhkan mereka dari agamanya. Lagian sebenarnya di dalam beragama itu kita tidak boleh taklid buta. Tidak boleh karena orang tua kita beragama A misalnya, ya kita bertaklid saja mengikuti agama tersebut. Tapi harus kita menelaah, mengkaji, dan kalau ia berdasarkan dalil argumentasi akal, ya kita akan terima kebenaran agama tersebut. Ya, seperti itu. Olehnya filsafat Islam di samping yang sudah kita singgung perannya, salah satu perannya yang saya pikir itu yaitu menambah kedalaman kita. Menambah kedalaman pengetahuan kita terhadap prinsip agama benar. Menambah keluasan pengetahuan kita terhadap ajaran agama tersebut. Makanya muncullah misalnya falsafah ibadah, ya, falsafah salat, falsafah puasa, hikmah daripada ibadah yang terdapat di dalam ajaran agama. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pelajaran kedua, daras kedua dari kitab Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam. Jadi saya yang menyusun kurikulumnya, buku kita punya acuan yaitu buku ini, yaitu Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam. Nanti setelah selesai ini baru kita akan memasuki buku yang berjudul Daras Filsafat Islam. Daras Filsafat Islam ini sudah diterjemahkan juga sebagian dari isinya, atau mungkin sudah semuanya diterjemahkan, cuma dia tidak tersatukan dalam satu buku karena penerjemahnya berbeda-beda. Buku Daras Filsafat Islam itu dikenal dengan Al-Manhajul Jadid li Falsafatil Islamiyah, ya. Jadi dia adalah metode baru di dalam filsafat Islam. Khasanah filsafat Islam dari perspektif ontologi sudah sangat kaya sekali. Karena fokus pembahasan filsafat Islam sebelumnya itu adalah pembahasan ontologi. Tetapi dalam permasalahan epistemologi itu kira-kira baru seputar mungkin ya belum cukup 1 abad atau 1 abad lah. Jadi beberapa filosof ini, filosof Islam itu juga masuk pada pembahasan epistemologi Islam. Epistemologi, ya, di mana ya karena filsafat Islam kaya sehingga tidak terlalu kesulitan di dalam istilahnya menemukan suatu bentuk epistemologi filsafat Islam. Ya. Nah, sekarang ini kita sebelum memasuki pembahasan epistemologi dan ontologi, karena di dalam pembagian buku ini sendiri ya semacam ada pengenalan terlebih dahulu daripada filsafat Islam dalam bentuk mukaddimah. Nanti setelah mukaddimahnya ada epistemologi Islam. Nah, kenapa saya pilih buku ini? Sebab buku ini sudah merangkum ya berbagai topik filsafat Islam yang kita perlukan. Ya, jadi di sini sudah ada pembahasan epistemologi dan juga sudah pembahasan ontologi.
Demikian juga nanti di buku Daras Filsafat Islam, karena memang ini semacam pengantarnya ya untuk memasuki buku Daras Filsafat Islam. Daras Filsafat Islam sendiri ya sudah terdiri dari 2 jilid, bukan jilid kecil tapi jilid besar, di mana satu jilidnya itu berkenaan tentang keniscayaan filsafat, sejarah filsafat, kemudian epistemologinya, dan sebagian ontologi. Nanti di jilid 2 membahas semua bahasannya ontologi. Nah, karena itu saya memandang kalau kita menyelesaikan terlebih dahulu buku ini, buku pengantarnya, itu kita sudah mempunyai istilahnya istidad, potensi ya untuk memahami buku Daras Filsafat Islam. Karena menurut orang-orang yang sudah mengajarkan buku Daras Filsafat Islam itu berat bagi orang yang belum melewati suatu bentuk pengantar dulu ya, pengantar filsafat Islam dulu ya. Oleh sebab itu kita menguasai dulu pengantar, baru kita akan memasuki, kalau panjang usia kita, pada semester berikutnya buku Daras Filsafat Islam. Dan kalau kita menguasai buku Daras Filsafat Islam itu, kita sudah sebenarnya memahami pada tataran pertengahan daripada filsafat Islam. Karena di atasnya itu sudah program doktoral yang istilahnya membahasnya. Jadi kalau di atasnya buku Daras Filsafat Islam itu sudah program doktoral, seperti buku Syawahid Rububiyah, buku Al-Asfar, dan buku-buku lainnya. Jadi kalau kita bisa menguasai itu buku Daras Filsafat Islam, nanti itu sudah kita mengenali filsafat Islam pada level menengah, intermediate lah istilahnya kan. Nah, nanti sisa pembahasan berikutnya seperti kitab Syawahid Rububiyah. Saya sendiri sudah mempunyai kelas setiap malam Senin membahas kitab Syawahid Rububiyah, tapi digilir dengan kitab Usul Falsafah wa Rawese Realism. Jadi tidak setiap pekan. Nah, itu bagi yang sudah pernah melewati pembahasan pengantar dan buku Daras Filsafat Islam. Nah, pada daras kedua ini kita akan membahas apa itu filsafat. Ya. Nah, sebagai sebuah tradisi, sebelum kita lebih jauh membahas suatu ilmu, ada beberapa hal yang terlebih dahulu perlu kita pahami. Apalagi misalnya kalau dia mempunyai pendekatan etimologi dan terminologi. Ya, kita terlebih dahulu membahasnya supaya kalau kita berdiskusi terhadap permasalahan tersebut, itu kita tidak silang pendapat. Karena bisa saja sebenarnya sama kita punya maksud, tapi hanya secara pendekatan istilah berbeda. Sehingga ya terjadi misalnya tidak ketemu diskusinya. Olehnya sebelum kita beranjak pada pembahasan lebih jauh, pertama yang kita harus lakukan yaitu kita memahami ya makna daripada ilmu tersebut. Seperti makna dari filsafat sendiri mesti kita pahami ya. Kita tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan filsafat hanya berdasarkan pada satu istilah yang kita misalnya gunakan. Sebab kata filsafat sendiri itu adalah sebuah kata yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Banyak misalnya filosof yang bermunculan dengan aliran yang berbeda-beda dan masing-masing mendefinisikan filsafat. Jadi terdapat keragaman daripada definisi filsafat. Tapi kita ketika melihat pendekatan
dari segi etimologi dan terminologi, nanti kita tidak akan kebingungan dalam melihat berbagai perbedaan dalam pengertian filsafat. Oleh karena itu, ya, misalnya boleh jadi seorang filosof menyebutnya sebagai filsafat, atau seorang pemikir menyebutnya sebagai filsafat, namun menurut yang lain, ya itu bukanlah filsafat. Misalnya saja filosof hikmah Isyraqi, yaitu iluminasi, ya ketika dia memaknai filsafat atau filosof, tidak hanya yang mempunyai kemampuan di dalam burhan atau dalil, tapi dia juga seseorang yang menjalani suatu proses tahzib nafs, penyucian diri. Orang yang mempunyai kemampuan syuhud terhadap berbagai permasalahan rahasia alam. Jadi seperti itu. Nah, sebelum memulai, tentu biasanya seperti Ibnu Sina, ya, di mana beliau terlebih dahulu menjelaskan makna daripada kata-kata yang digunakan, termasuk perbedaan istilah-istilah yang ada. Nah, kita lakukan demikian supaya tidak terjerumus pada kesalahpahaman. Nah, di dalam sejarah filsafat dijelaskan bahwa 5 abad sebelum Masehi, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu terdapat sekelompok intelektual, sekelompok pemikir, sekelompok cendekiawan, di mana yang dalam bahasa Yunani disebut dengan sofis. Sofis artinya hakim, artinya ilmuwan. Ya, kelompok ini selain memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di zaman mereka, mereka juga berkeyakinan bahwa tidak ada sama sekali hakikat dan pengetahuan yang bersifat tetap. Ya, jadi kaum sofis ini mereka pada dasarnya merupakan pemikir serta cendekiawan di zamannya. Tetapi mereka kemudian terjebak dalam sebuah sebuah pemikiran yang tidak benar, dikarenakan mereka mengingkari daripada realitas. Mereka tidak meyakini adanya kebenaran pengetahuan yang sesuai dengan realitas. Kan ilmu yang benar adalah ilmu yang secara konseptual sesuai dengan realitas. Ya. Namun sofis ini adalah mereka skeptik. Mereka tidak meyakini terhadap adanya pengetahuan yang berhubungan dengan realitas. Mereka mengingkari realitas. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang bisa memberikan keyakinan dan ma'rifat secara pasti. Kerja mereka, anehnya mereka itu sibuk mengajarkan metode diskusi dan seni dalam berdebat. Jadi mereka ini karena mempunyai kemampuan dalam berargumen, berretorika, hingga mereka membuka kelas-kelas pengajaran yang mengajarkan metode diskusi dan seni yang berdebat. Mereka mengajarkan retorika dan mereka memungut bayaran dari murid-murid mereka. Ya, mereka justru memperkaya diri dengan memungut bayaran dari murid-muridnya. Mereka melahirkan banyak pengacara untuk membolak-balik fakta yang ada di sidang pengadilan. Ya, jadi mereka mahir membuat
kebatilan menjadi kebenaran atau kebenaran menjadi kebatilan. Bagaimana menurut kalian fenomena kehidupan kita sekarang ini? Terdapat juga kan fenomena seperti itu. Jadi dengan keahliannya, kliennya dia bela. Meskipun boleh jadi klien itu tidak benar. Kliennya berada pada pihak yang salah. Tapi kalau ia mempunyai kemampuan membela kliennya, bisa saja ia memenangkan pengadilan. Ya, seperti itu. Atau misalnya fenomena para politikus sekarang hari ini, lihat bagaimana mereka bisa dengan retorika menjanjikan berbagai berbagai hal kepada masyarakat, tetapi boleh jadi tidak ada bukti di dalam perealisasiannya nanti. Jadi ya persoalan retorika, persoalan meyakinkan orang, ya itu tidak hanya berlaku pada zaman itu, zaman klasik ya, dalam meraih keinginan, dalam meraih keuntungan ya. Oleh karena itu pekerjaan mereka adalah mengajarkan orang-orang bagaimana jatuh dalam kesalahan berpikir. Jadi mengajarkan bagaimana orang melakukan kesalahan dalam berpikir, logik falasi ya. Akhirnya suatu saat perlahan-lahan mereka sendiri jatuh dalam kesalahan berpikir tersebut, sehingga sampai pada suatu tahap mereka meyakini bahwa tidak ada hakikat atau realitas di balik pemikiran manusia. Misalnya dikutip seorang sofis bernama Georgias, itu mengatakan bahwa tidak ada realitas eksternal. Tidak ada objek-objek di luar dari diri kita ini. Lantas ia berkata, kalau ada kita tidak bisa mengetahuinya. Kita tidak bisa memahaminya. Tidak ada pengetahuan yang sesuai dengan realitas objektivitas. Ya. Dan kalau ada pengetahuan kita pun terhadapnya, kita juga tidak bisa memindahkan kepada orang lain. Ya. Jadi akhirnya kata sofis yang bermakna ilmuwan tidak lagi dipakai, dikarenakan kata itu lebih dilekatkan pada orang-orang yang terjebak dalam kesalahan berpikir atau orang-orang yang mengingkari realitas. Tapi menurut dari aspek akhlak sebenarnya boleh jadi mereka awalnya itu mengikuti kecenderungan materialistik mereka. Ya, banyak sekarang fenomena orang tidak atau orang mengabaikan logika yang benar, mengabaikan nilai yang benar, nilai yang baik karena kepentingan syahwat ya, dari sudut tinjauan akhlak. Nah, di dalam menghadapi gerakan sofisme ini muncullah tokoh Sokrates. Sokrates inilah yang merupakan tokoh pertama yang bangkit menentang sofisme. Jadi dia menyerang pemikiran-pemikiran sofisme, dan ia sendiri tidak menyebut dirinya sebagai seorang ilmuwan atau sofis. Dia hanya menyebut dirinya sebagai filosof. Jadi di sini muncullah kata filosof, filosofos. Filosof artinya pencinta ilmu. Ya, filos artinya pecinta, sedangkan sofia artinya ilmu. Jadi filosof itu artinya pecinta ilmu, bukan ilmuwan. Kalau kita kan sekarang sebenarnya sama ya. Misalnya kita mengatakan ilmuwan ini, ilmuwan fisika misalnya, ilmuwan kimia, ya ini sofis, ya sofis. Sofis artinya cendekiawan, artinya ilmuwan. Ya. Sejarah filsafat mencatat bahwa alasan Sokrates menamakan dirinya filosofos
dikarenakan dua hal. Pertama, karena kerendahan hati beliau. Jadi memang filosof Socrates ini juga adalah seorang yang dalam aspek etika sangat menjunjung etika, sehingga juga beliau melahirkan ajaran-ajaran etika yang sampai sekarang sering dijadikan juga landasan etika. Ya, jadi itu filosof Socrates. Kedua, kritikannya pada kelompok skeptis pada masa itu yang menamakan dirinya kaum sofis, yang mana kelompok ini muncul hanya justru untuk kepentingan materi dan politik. Ya. Jadi nampaknya materi dan politik itu juga senantiasa berbarengan. Ya, jadi orang itu kalau mengejar kekuasaan menginginkan materi. Terkadang juga untuk mendapatkan kekuasaan harus punya materi, ya. Makanya kita fenomena politik Indonesia ini jangan harap orang tidak korupsi. Ya. Jangan harap orang tidak korupsi. Kenapa? Karena mahal harganya kekuasaan. Jadi jangan harap penguasa tidak korupsi. Maaf saja, karena mereka itu sudah mengeluarkan uang besar untuk mencapai kekuasaan. Makanya setelah merebut kekuasaan, pertama yang ia usahakan bagaimana mengembalikan uang yang sudah ia keluarkan, kan seperti itu. Ya. Nah, fenomena antara materi dan politik itu memang sudah istilahnya seiring berjalan. Kalau kita istilahkan materi itu kan ekonomi dan politik. Sekarang ini berbagai peristiwa di dunia ini yang kita lihat dari tinjauan politik, sebenarnya akar masalahnya itu ekonomi. Ya. Saya tidak mau misalnya tentunya keluar pembahasan, termasuk permasalahan gempuran yang sangat besar terhadap Gaza, itu juga latar belakang ekonomi, keinginan ekonomi, kepentingan ekonomi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah Socrates, kata filsafat senantiasa digunakan untuk menentang sofisme. Jadi kata filsafat diperhadapkan dengan sofisme. Jalan Socrates kemudian dilanjutkan oleh seorang muridnya bernama Plato. Ya, jadi Plato, filosof ini merupakan murid daripada Socrates. Dan ia sendiri pendiri sebuah aliran filsafat, Plato. Ya. Lantas kelanjutan daripada filsafat itu dilanjutkan oleh murid Plato yang juga sangat luar biasa di dalam permasalahan filsafat, yaitu Aristoteles. Ya, Aristoteles sendiri banyak mengkritik pemikiran gurunya. Pada akhirnya ia mendirikan juga satu aliran tersendiri di dalam filsafat. Jadi berbeda dengan gurunya, ya, ia juga membuat sebuah aliran filsafat. Kalau kita lihat kelanjutannya di dalam filsafat Islam, Iluminasi itu banyak mewarisi filsafat Plato, sementara Masyai namanya atau peripatetik itu banyak mewarisi filsafat Aristoteles, ya. Nah, di dalam filsafat Aristoteles itu mendapat gelar sebagai guru pertama, dikarenakan sumbangsi sangat besarnya. Pertama adalah pemikirannya yang mengkritik pemikiran gurunya Plato. Ya. Jadi dengan kritikannya terhadap pemikiran gurunya Plato, ia pun membuat sebuah aliran baru di dalam filsafat. Dan alirannya lebih meluas daripada aliran gurunya. Jadi filsafat peripatetik ini lebih luas dan lebih banyak diajarkan, serta lebih orang berkecenderungan memandang filsafat Aristoteles itu istilahnya lebih benar daripada filsafat Plato. Ya.
Kemudian yang kedua jasanya yang besar juga adalah menulis buku Al-Qanun. Bukan Al-Qanun. Al-Qanun karya Ibnu Sina. Buku mantik. Ya. Di mana buku mantiknya itulah yang kemudian istilahnya mendapatkan penyebaran yang ditambahkan, disyarat dan dikomentari, tapi aslinya adalah buku mantik atau logika daripada Aristoteles itu sendiri. Ya, kalau orang sebut sekarang mantik suri berhadapan dengan mantik matematika atau logika formal berhadapan misalnya dengan logika matematika. Ya. Nah, sekarang untuk kita lebih jauh mengetahui makna daripada filsafat, kita merujuk kepada makna istilah. Itu tadi kan makna secara bahasa. Ya. Filsafat sendiri di dalam apa istilahnya pembagiannya itu terdiri dari ada disebut filsafat teoritis atau di dalam Islam disebut hikmah nazari, dan ada yang disebut filsafat praktis atau hikmah amali. Filsafat teoritis berkenaan dengan bidang pengetahuan yang meliputi fisika, matematika, dan teologi. Jadi keluasan daripada filsafat saat itu, yaitu periode klasik, ya, itu meliputi fisika, matematika, dan teologi. Lantas fisika itu meliputi kosmologi, mineralogi, botani, dan zoologi. Matematika sendiri meliputi aritmetika, geometri, perbintangan atau astronomi, dan musik. Jadi sebagian filosof itu juga bisa menyusun musik. Lantas teologi terbagi dua bagian, yaitu metafisika dan pembahasan ketuhanan. Ini filsafat teoritis atau hikmah nazarinya. Jadi hikmah nazari tadi terdiri dari fisika, matematika, dan teologi. Lantas filsafat praktis atau hikmah amalinya itu terdiri daripada tiga juga, yaitu akhlak yang lebih banyak berhubungan dengan persoalan individu, yaitu perilaku individu. Kemudian ilmu keluarga atau tadbir manzil, dalam istilah Arab tadbir manzil, kepengaturan rumah tangga, dan siasat mudun, ya, atau ilmu politik. Jadi inilah filsafat praktisnya. Jadi kita lihat ada tiga filsafat teoritisnya atau hikmah nazarinya, yaitu terdiri dari fisika, matematika, dan teologi. Sementara filsafat praktisnya atau hikmah amalianya terdiri juga tiga, yaitu akhlak, kemudian tadbir manzil, kepengaturan keluarga, rumah tangga, dan siasat mudun, yaitu berhubungan dengan politik pemerintahan, politik negara. Oleh sebab itu, filsafat di zaman klasik itu ia mencakupi seluruh cabang ilmu pengetahuan. Makanya ya filosof pada masa Sokrates dan pada masa Yunani klasik itu dilekatkan pada seseorang yang mengetahui semua cabang-cabang pengetahuan. Berikutnya kita akan membahas terkait masalah ilmu hakiki dan ilmu i'tibari. Ini juga perlu kita pahami supaya kita mengenali ya antara ilmu hakiki dan ilmu i'tibari.
ada beberapa pembagian ilmu yang mana pembagian tersebut bergantung tentunya pada tolok ukur ya. Jadi kadang pembagian ilmu ini juga bergantung pada tolak ukurnya. Misalnya pembagian ilmu teoritis dan praktis, pembagian ilmu eksperimental dan non eksperimental, atau pembagian ilmu ada yang disebut ilmu alat dan ilmu. Jadi dari sudut tinjauan. Nah, salah satu pembagian ilmu lainnya adalah ilmu hakiki dan iktibari, konvensi. Jadi kalau ilmu hakiki tentunya berhubungan masalah realitas dan hakikat sesuatu ya. Tapi kalau iktibari itu konvensi, yakni manusia yang mengkonstruksinya, lantas manusia yang menyepakati ya. Nah, yang dimaksud daripada ilmu hakiki adalah ilmu yang berkenaan dengan realitas objektif. Peran manusia dalam ilmu ini mengamati atau menganalisa. Jadi dalam ilmu hakiki ini sudah sebenarnya realitas di luar kita berjalan ya. Bagaimana manusia kemudian melakukan penelitian, menganalisa dan menyingkap semua itu. Misalnya ya, teori gravitasi bumi kan sebenarnya terjadi sejak dahulu. Sebelum Newton misalnya ya mendapatkan inspirasi dan menemukan permasalahan gravitasi tersebut, gravitasi bumi. Jadi sudah ada kenyataannya di luar, dan boleh jadi banyak kenyataan di luar ini belum tersingkap oleh para ilmuwan. Makanya ilmuwan masih senantiasa melakukan penelitian terus-menerus. Bahkan terkadang penemuan itu berganti, suatu teori berganti ya, disusul dengan teori baru. Berjalan terus penelitian. Jadi peran manusia dalam ilmu hakiki itu hanya mengamati apa yang terjadi dalam dunia realitas objektif, kemudian ya menginformasikannya. Ilmu fisika, kimia, kedokteran, perbintangan, matematika, dan teologi itu masuk dalam kategori ilmu hakiki. Jadi ilmu matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran, ya semua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penelitian terhadap realitas objektif eksternal itu adalah ilmu hakiki. Tapi ilmu yang sifatnya manusia buat sendiri untuk mempermudah di dalam kehidupannya, seperti misalnya ilmu bahasa. Kalau di dalam bahasa Arab ada disebut ilmu nahu, ilmu saraf, atau matematika dalam ilmu bahasa Inggris, ya. Serta ilmu seperti, bahkan ya saya pikir seperti ilmu psikologi, ilmu ekonomi mungkin, ya, atau ilmu-ilmu yang bagaimana manusia menemukannya, tapi bukan menemukan secara realitas objektif di luar, ya, tapi menemukan dan menciptakannya untuk kepentingan, ya, kepentingan mempermudah, ya, di jalan kehidupan. Nah, jadi itu ilmu hakiki dan ilmu i'tibari. Nah, setelah kita memahami kedua ilmu ini, maka tentunya kita mengetahui bahwa filsafat yang bermakna secara umum pada mulanya hanya diperuntukkan untuk ilmu-ilmu hakiki, ya. Jadi maksudnya filsafat itu pada awalnya diperuntukkan hanya untuk ilmu-ilmu hakiki. Dia tidak diperuntukkan untuk ilmu-ilmu yang i'tibari. Ya. Jadi filsafat tidak tentunya meliputi ilmu bahasa,
dan lainnya. Itu pembagian pada zaman klasik. Ya. Sekarang kita melihat permasalahan lain, yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat cukup mengalami perkembangan di benua Eropa itu dari abad ke-6 sampai abad 15 Masehi. Jadi perjalanannya cukup mengalami perkembangan dalam artian ya orang cenderung mempelajari filsafat, bahkan diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya filsafat pada abad pertengahan itu disebut filsafat skolastik. Ya, karena dia diajarkan di sekolah-sekolah. Dan pada masa tersebut gereja yang menguasai. Ya. Gereja yang juga mempengaruhi penguasa. Tadi dari abad 6 sampai 15 itu ya abad pertengahan, disebut sebagai abad pertengahan. Ya, di sini gereja yang menguasai, sehingga ya di sekolah-sekolah yang dikuasai juga oleh gereja-gereja itu diajarkan filsafat. Nah, filsafat pada masa itu disebut dengan skolastik. Dan yang diajarkan selain logika, teologi, akhlak, dan politik, juga diajarkan fisika, perbintangan. Bahkan di sini sudah masuk kaidah bahasa, kaidah makna, dan sastra. Makanya kita juga akan menjumpai misalnya sastrawan-sastrawan filosof ya di barat. Kita akan menjumpai seperti itu. Oleh karena itu filsafat abad pertengahan memiliki konsep yang cukup luas karena meliputi juga ilmu-ilmu iktibari. Jadi kalau zaman sebelumnya, yaitu zaman sebelum abad pertengahan, filsafat itu hanya mencakupi ilmu hakiki, ya. Tapi pada abad ke-6 sampai 15 yang disebut abad pertengahan, filsafat tidak hanya mencakupi ilmu hakiki, tapi juga mencakupi ilmu iktibari, yaitu seperti bahasa, ya, seperti sastra, ya, kaidah makna dan sastra. Itu ya istilahnya juga tercakupi oleh filsafat di zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan bagi orang barat sekarang itu dikenal sebagai zaman kegelapan ya bagi mereka, di mana ya di zaman tersebut karena kekuasaan gereja terhadap ruang lingkup kekuasaan dan kehidupan manusia, maka terkadang gereja memaksakan teks-teks suci pada kehidupan mereka, dan ya istilahnya teks suci dalam perspektif kitab mereka. Nah, sekarang filsafat dan ilmu, ya. Salah satu kata yang banyak digunakan dalam tempat yang berbeda adalah kata ilmu. Sehingga tak jarang membuat orang salah dalam penempatan kata tersebut. Secara bahasa, makna ilmu itu sudah jelas. Jadi, kalau kita mengatakan ilmu, ya itu jelas bagi kita semua. Karena istilahnya ini adalah sesuatu yang badi bagi kita semua. Kalau kita ditanya apa itu ilmu, dia sesuatu yang badi, jelas bagi kita semua. Jadi ilmu dalam pendekatan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu didefinisikan, ya. Tapi salah satu makna peristilahan yang sekarang dibuat, yakni yang sekarang berkembang dari kata ilmu adalah rangkaian proposisi yang hanya bisa dibuktikan melalui eksperimen indrawi. Ya. Jadi ilmu di sini sudah terbatasi dengan hanya rangkaian proposisi ya yang bisa dibuktikan melalui eksperimen indrawi. Jadi ilmu dalam tinjauan ini tentunya hanya
ilmu yang bisa dieksperimenkan. Ya. Selain itu, dia tidak disebut sebagai ilmu. Ini muncul akibat pengaruh daripada filosof positivisme. Ya, di mana nanti kita akan membahas permasalahan positivisme itu di bagian epistemologi. Mereka memang mengingkari alat pengetahuan selain indera. Jadi mereka tidak menghitung akal itu sebagai fakultas pengetahuan. Yang mereka hitung sebagai fakultas pengetahuan hanya terbatas indera saja. Oleh sebab itu dalam pemahaman mereka itu ya filsafat dan sejenisnya seperti teologi itu bukan lagi sebagai ilmu menurut perspektif ini. Karena dia tidak bisa dieksperimentalkan. Nah, oleh sebab itu kata ilmu dalam pendekatan ini sinonim dengan kata sains dalam bahasa Inggris. Makna ilmu yang identik dengan sains terjadi akibat kaum positivis yang menganggap bahwa pengetahuan objektif dan hakiki adalah pengetahuan yang hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman indrawi. Dan sangat kita sayangkan bahwa pengertian ilmu ini yang diidentikan dengan konsep positivis itu menyebar ya dan banyak yang menerimanya. Ya. Oleh karena itu ilmu dalam makna ini senantiasa diperhadapkan dengan filsafat. Jadi mereka yang menerima pengertian ilmu dengan definisi kaum positivis ini tentunya tidak memandang filsafat sebagai ilmu, tidak memandang teologi sebagai ilmu dan yang lainnya yang tidak bisa dieksperimentalkan. Ya. Namun harus diperhatikan bahwa makna ilmu sebenarnya itu sinonim dengan knowledge dalam bahasa Inggris. Jadi ilmu menurut kita bermakna pengetahuan secara mutlak. Ya, nanti kalau kita bahas di dalam epistemologi, maka ilmu itu terbagi dua, ada disebut tasawur dan ada disebut tasdik. Jadi konsepsi sederhana saja itu juga sudah disebut ilmu, sudah disebut pengetahuan. Ya, bukan cuma proposisi saja, tapi ini nanti kita bahas di dalam epistemologi. Kita istilahnya lebih jauh akan membahasnya. Nah, jadi ilmu tidak bisa kita batasi hanya pada wilayah tertentu atau pada salah satu bidang pengetahuan saja. Oleh karena itu jika kita mengambil makna ilmu seperti di atas, yakni knowledge itu, yakni mutlak pengetahuan, maka filsafat termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan. Dan kata ilmuwan bisa juga melekat pada filosof atau teolog. Jadi kita tidak hanya ilmuwan itu kalau dia fisikawan, ilmuwan itu kalau dia kimiawan, ilmuwan itu kalau dia ekonom. Tidak, tapi jika ia juga filosof, kita bisa lekatkan dia sebagai ilmuwan. Kalau dia teolog, ya kita juga bisa lekatkan dia sebagai ilmuwan dan seterusnya. Dan kata ilmuwan bisa juga kita tentunya nisbahkan kepada yang menekuni suatu bidang pengetahuan dan dia menguasai pengetahuan tersebut sebagai seorang ilmuwan. Ya. Jika kita definisikan filsafat sebagai pengetahuan non eksperimental, ya karena memang filsafat tentunya bukan pengetahuan yang bisa dieksperimenkan. Ya, maka logika, epistemologi, metafisika, filsafat agama, psikologi, estetika, akhlak dan politik itu juga termasuk pengetahuan-pengetahuan non eksperimental. Ya, jadi sebenarnya apa yang disebut juga sains hari ini juga beberapa diantaranya merupakan ya ilmu-ilmu yang tidak menerima eksperimen. Ya, karena dia tidak bisa istilahnya dibawa ke laboratorium kemudian diteliti di dalam laboratorium, ya. Tapi kita hanya memiliki kemampuan menganalisanya dengan
pendekatan fenomena yang terdapat, yang terjadi. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa filsafat di masa lalu itu ditujukan untuk seluruh bidang pengetahuan hakiki, yaitu ilmu hakiki. Namun saat ini dikarenakan ilmu eksperimental mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga mengalami banyak percabangan. Nah, akhirnya filsafat terpisah darinya. Berdasarkan hal ini diciptakan istilah lain untuk filsafat. Ya, jadi ini kita harus memahami. Filsafat sekarang itu tidak lagi bermakna sebagaimana pada masa klasik itu, yaitu mencakupi ilmu-ilmu murni. Bahkan pada abad pertengahan mencakupi juga ilmu itibari. Sedemikian luasnya mencakupi ilmu hakiki dengan ilmu itibari. Tapi sekarang filsafat tidak lagi punya pengertian sedemikian luas. Menurut istilah filsafat sekarang itu hanya istilahnya sesuai dengan makna metafisika, ya, yang mana hanya membahas epistemologi, ontologi, dan teologi. Jadi filsafat sekarang itu sama dengan metafisika, dan cakupannya sekarang hanya mencakupi epistemologi, ontologi, dan teologi. Bahkan kalau kita lihat di sini justru metafisika juga sudah keluar filsafat praktis tadi itu, ya, yaitu ilmu akhlak, kepengaturan keluarga, dan siasa mudun atau politik, ya. Kata filsafat memiliki istilah lain yang biasanya ditambahkan sifat atau imbuhan setelahnya. Misalnya filsafat ilmu. Jadi kita sekarang juga mendapati berbagai istilah filsafat, tapi sudah ada imbuhannya. Ada disebut filsafat ilmu, filsafat sains, filsafat akhlak, filsafat agama, ya, filsafat seni, dan lain sebagainya. Kita menjumpai seperti itu. Jadi selain kata filsafat ada lagi imbuhannya. Nah, kita harus mengetahui maknanya secara tepat satu persatu sehingga kita tidak jatuh dalam kesalahan. Saat ini kata filsafat itu lebih banyak digunakan dengan memakai kata imbuhan setelahnya. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah bagian dari suatu ilmu yang menjelaskan prinsip-prinsip dan argumentasinya. Jadi kalau kita menyatakan sebagai filsafat sains, ya, jadi ia menjelaskan prinsip-prinsip dan argumentasinya, sejarahnya, pendirinya, ya, muatan ilmu tersebut. Jadi misalnya menjelaskan sejarahnya, pendirinya, tujuannya, metode penelitiannya, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu tersebut. Jadi kalau kita menemukan istilah filsafat, kemudian ada imbuhannya seperti filsafat sains, filsafat ilmu, filsafat seni, yang dimaksudkan itu menjelaskan sejarahnya, pendirinya, tujuannya, metode penelitiannya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, terakhir yang kita akan singgung pada pembahasan kita malam hari ini yaitu filsafat Islam, di mana terdiri dari peripatetik, iluminasi, dan hikmah muta'aliyah. Di akhir abad 2 Hijriah, sebagian besar naskah Yunani itu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ilmuwan Muslim melalui terjemahan, ya, mereka menggeluti, ya, filsafat Yunani. Jadi para filosof dan ulama Islam mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran baru, ya. Mereka sangat antusias untuk mengetahui lebih lanjut perihal pemikiran tersebut. Oleh karena itu guru kedua Al-Farabi, jadi guru pertama tadi adalah Aristoteles kalau di dalam filsafat,
kemudian guru kedua adalah Al-Farabi, itu berusaha menjelaskan dan mengomentari pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles. Jadi Al-Farabi itu tidak hanya berusaha menjelaskan filsafat peripatetik Aristoteles, tapi dia juga berusaha menjelaskan filsafat Plato, ya, menjelaskan dan mengomentari pemikiran-pemikiran Plato. Makanya ada buku itu, saya lupa lagi, Majmu Falsafatain atau apakah. Jadi artinya mengumpulkan dua filsafat itu, yaitu filsafat Plato dan Aristoteles, yakni menjelaskan dan kemudian meninjau mana yang bisa disesuaikan, disinergikan, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Al-Farabi muncul filosof yang istilahnya lebih masyhur, ya, dan lebih banyak karyanya, yaitu Syekh Rais, ya, Bu Ali Sina. Syekh Rais itu gelarnya filosof Ibnu Sina. Rais sendiri artinya pimpinan. Syekh Rais, yakni apa ya? Syekh Rais, ya, seperti itu dia punya gelar. Nah, Ibnu Sina sendiri ya memiliki karya filsafat sangat banyak. Kitabnya yang sangat luas seperti Asy-Syifa, sebuah kitab filsafat yang luas, Asy-Syifa. Kemudian ada kitabnya bernama An-Najah, ya, ada At-Ta'liqat, ada Al-Isyarat wa Tanbihat, serta karya-karya filsafat lain daripada beliau, ya. Dan Ibnu Sina ini kan sempat istilahnya mendapat suatu jabatan, kalau tidak salah, sehingga ya filosof Mullah Sadar menyayangkan bahwa dia misalnya sempat bergelut dalam sebuah jabatan di mana potensinya yang sangat brilian di dalam pengetahuan, ya, di dalam ilmu ketuhanan itu tidak semuanya, ya, tergunakan. Dan beliau juga menulis sebuah kitab kedokteran yang sampai sekarang menjadi rujukan, ya, namanya kitab Al-Qanun, ya. Jadi filosof Bu Ali Sina itu kalau kita lihat, di samping ia menggabungkan, maksudnya di samping ia menggeluti pemikiran filsafat yang tidak tereksperimenkan, ya, tapi dia juga menggeluti sebuah pengetahuan atau ilmu yang justru mesti dieksperimen. Jadi pada masa, ya, filosof Islam itu tidak terjadi dualitas ilmu, misalnya ilmu eksperimen dan ilmu non eksperimen. yakni ilmu apa saja bisa digeluti oleh seseorang, apakah dia bisa sebagai ahli eksperimen sekaligus juga filosof, ya, seperti itu. Nah, filsafat Aristoteles disebut juga dengan filsafat peripatetik, dan mereka yang mengikuti filsafat ini disebut dengan aliran peripatetik. Sekedar informasi, kalau di dalam filsafat Islam, peripatetik itu disebut sebagai masya'i. Masya'i ini berjalan. Jadi menurut satu penjelasan, karena ketika mengajar filsafat, ya, itu sedang berjalan. Ada juga pendekatan karena berfilsafat itu yaitu pikiran berjalan. Makanya masya'i, berjalan. Nah, di pertengahan abad ke-6 Hijriah muncul tokoh besar yang mengkritik filsafat peripatetik, yaitu Syekh Sabuddin Suhrawardi, yang juga dijuluki dengan Syekh Israk. Nah, beliau ini kemudian melakukan kritik-kritik terhadap berbagai pemikiran filsafat peripatetik.
Jadi banyak yang tidak disepakati di dalam filsafat peripatetik, sehingga dia juga membangun sebuah sistem filsafat yang kemudian disebut sebagai iluminasi. Ya, makanya dia pun disebut sebagai Syekh Isyraqi. Mereka yang mengikuti aliran ini kemudian disebut dengan aliran iluminasionis atau Isyraqi. Nah, selanjutnya di awal abad ke-11 Hijriah muncul lagi filosof besar bernama Sadr al-Muta'allihin. Ya, filsafatnya juga membawa perkembangan ya filsafat Islam. Banyak teori baru yang beliau kemukakan dalam beberapa bab pembahasan filsafat, baik itu dalam pembahasan ontologi maupun dalam pembahasan teologi. Ya, hingga saat ini bisa kita lihat kebesaran pemikiran beliau dengan teori-teori barunya. Jadi misalnya filosof klasik itu atau filosof sebelumnya itu hanya mengenal gerak aksidens, tetapi kemudian Mullah Sadra membangun sebuah pemikiran baru yang beliau sebut sebagai al-harakatul jauhariyah, gerak substansi. Dan banyak lagi tentunya pemikiran beliau yang nanti kita bisa pahami, kita menyelami filsafat hikmah muta'aliyah. Nah, perlu kita pahami sekarang ini pembelajaran filsafat Islam itu lebih berkesesuaian dengan hikmah muta'aliyah ketimbang peripatetik atau Isyraqi. Kenapa? Karena dipandang puncak filsafat Islam hari ini adalah pada hikmah muta'aliyah. Jadi pengajaran filsafat hari ini lebih banyak berkecenderungan memakai pemikiran hikmah muta'aliyah. Termasuk kita ini sebenarnya nanti lebih membahas pemikiran-pemikiran hikmah muta'aliyah yang kita sebut sebagai filsafat Islam ketimbang misalnya filsafat peripatetik atau eliminasi. Makanya kalau nanti misalnya orang lebih banyak menggeluti filsafat, dia sendiri harus belajar secara tersendiri filsafat Masyai atau peripatetik atau filsafat iluminasi atau Isyraqi untuk memahami dua aliran filsafat ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita singgung yakni metafisika. Salah satu istilah yang senantiasa diperhadapkan dengan sains adalah metafisika. Istilah metafisika ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, sebagian filosof menyimpulkan bahwa metafisika ini sinonim dengan transfisika. Tapi ya menurut kita itu tidak bersesuaian karena transfisika itu artinya ya pembahasan seputar wujud-wujud yang non materi seperti Tuhan ya dan wujud-wujud lainnya yang non materi. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, pembahasan metafisika selain membahas topik-topik di atas juga membahas mengenai wujud universal. Jadi kalau kita membahas filsafat bil ma'nal am, ya pertama itu pembahasannya terkait masalah wujud secara universal. Nanti pembahasan masalah ketuhanannya itu ketika masuk pada pembahasan filsafat bil ma'nal khas. Jadi kita istilahnya metafisika transfisika, yakni metafisika itu memuat pada dasarnya konsep pengetahuan kita terhadap wujud secara universal dan juga wujud secara khusus, yaitu yang berhubungan dengan ketuhanan. Ya. Oleh karena itu filsafat untuk sekarang ini maknanya sama dengan metafisika. Jadi kalau kita sebut sebagai filsafat itu sama dengan metafisika, yaitu memuat apa tadi? Metafisika sekarang ini atau filsafat sekarang ini cuma memuat 3. Tidak lebih dari itu, yaitu epistemologi, ontologi, teologi. Jadi kalau kita mengatakan filsafat hari ini, ilmu filsafat hari ini, maka yang ia cakupi hanya 3 itu sekarang, yaitu epistemologi, ontologi, dan teologi. Jadi dia sudah bergeser dari maknanya yang sangat luas awalnya, ya, dan terbatasi hanya 3 ini.
Saya pikir inilah pembahasan kita pengantar filsafat Islam. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih berhubungan dengan apa itu filsafat, tapi sudah masuk pada di dalam kerangka pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه